bagaimana kemudian cara mencukupi ternak kita? Jadi ini yang kemudian harus kita pikirkan. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri di peternakan. Kita harus bermitra, berteman. Bagaimana kemudian saya mencukupi kebutuhan DIY yang segitu banyak? Wah, bonyok. Kenapa bonyok? Kenapa? Karena posisinya begini. Kita tidak pernah berpikir bahwa hal yang paling memberatkan kita di peternakan itu apa sih? Hah? Memeliharanya. Ayo, apa? Memelihara. Yang tadi loh, wakeh. Cari itunya. Memelihara. Masalah. Ya. Belum ada yang benar. Merawatnya, Pak. Kalau makan itu dianggap sebagai bahan yang berat, itu salah. Kenapa? Kambing makan, tambah gede apa tambah gede? Memelihara. Kemudian dijual tambah murah apa tambah mahal? Kalau tambah mahal, duit beli pakan itu balik apa enggak? Balik. Berarti kenapa pakan disalahkan? Salahnya pakan di mana? Memelihara. Enggak dikasih makan terus tambah gede dewe? Enggak kan? Enggak. Enggak, jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Kalau orang berpikir bahwa beternak itu yang susah adalah memberi makan, salah. Beternak kambing dan domba itu apa perawatan lah. Ya harus dirawat. Emang nggak dirawat terus kambingnya sok bim salabim jadi loro. Itu nggak bisa. Nah, ini yang kemudian kita bahas. Kalau kemudian kenapa saya bilang bahwa kemitraan itu menjadi salah satu hal yang penting? Karena hal terberat ketika kemudian kita beternak kambing dan domba itu paling awal adalah investasi bikin kandang. Paling berat. Emang jenengan bangun kandang 10 juta atau modus siji balik? Jenengan jual kambing 10, investasi bikin kandangnya balik? Makanya jangan pernah punya obsesi untuk bikin kandang itu gede banget. Kenapa? Mengembalikan investasi atas kandang itu susah. Makanya kalau kami di Merapi Farm itu berbeda. Cukup kandang Merapi itu isinya 300 perah, 300 penggemukan. Kalau saya punya tadi 1.500, itu selebihnya gimana? Dimitrakan. Kenapa nek saya suruh bikin kandang 1.500 itu belum tentu 10 tahun duitnya balik buat investasi bikin kandangnya. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu ketika kemudian kita berpikir kita mau bikin kandang sudah gede banget, terus kemudian bikinnya mewah banget, itu nanti kita akan tambah kaya kan? Kita harus bermitra. Kita harus memperbanyak orang-orang kita. Dengan punya 10, punya 20, punya 30, kalau sudah terkumpul 50 jadinya berapa? 1.000 ekor. Nah, jadi jangan memburu nafsu. Boleh nafsu itu diburu karena posisi ini pasarnya gede. Tapi kemudian lupa bangun itu utang. Terus kemudian isi kandang itu utang. Balik-balik kan? Itu yang kemudian kita harus pikir. Jadi ketika kemudian kita mau berinvestasi pertama kali di kambing dan domba itu benar-benar dihitung, benar-benar dikaji. Ini menarik nggak sih? Terus kemudian saya bisa mengelola nggak sih? Karena gini, otomatis ketika kita menambah kapasitas kandang, satu kita harus nambah tenaga kerja, nambah kos untuk beli pakan dan lain sebagainya. Nah di situ nanti kan mikirnya tambah lagi. Jangan kemudian dipikir tambah banyak, tambah enak. Tambah banyak itu tambah senep. Nah kan tambah kemudian turnovernya jadi lebih tinggi, keluar masuknya jadi lebih sering. Kadang keluar itu aman, pas di tengah jalan mati karena jumlahnya semakin banyak dan enggak kopen pakannya kurang. Jadi kita harus bermitra banyak orang untuk mencukupi. Oh kamu nanam pakan, oh kamu main penggemukan, terah dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus dipahami. Dan kemudian inilah kalau saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Luki. Ketika kemudian kita ingin jadi seorang pengusaha, entrepreneur, kita ingin menjadi seorang yang sukses, kunci terakhir yang kemudian tadi Pak Luki sudah melengkapi semuanya lengkap dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa satu hal ini, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, sekemudian sebanyak-banyaknya aset kita, kalau kita nggak punya teman, kalau kita tidak pernah bersilaturahmi, mau dijual kemana? Dilengkapi seperti apa? Jadi kunci terakhirnya seorang pengusaha
seorang entrepreneur itu cuma masalah silaturahmi. Kunci akhirnya cuma di sana. Oh, jenengan punya duit 1 miliar loh, tapi gak duit pocong. Mau ngapain? Jenengan punya toko gede, grosir gede, tapi gak punya temen, gak ada yang mau beli. Buat apa tokonya? Saya punya kambing 1.800 ekor, tapi tidak punya kenalan tukang sate, rumah potong, rumah akikah. Mau tak jual kemana kambing saya? Mau dimakan sendiri? Mau diminum sendiri susunya? Lempokan ya? Kan nggak mungkin. Jadi kunci terakhir ketika kemudian kita mau membuat sebuah bisnis, Bapak Ibu, kita mau membuat sebuah usaha, dan kita ingin membesarkan usaha kita, maka kunci terakhir yang harus kita kerjakan adalah silaturahmi. Sering-sering silaturahmi kemanapun itu. Kalau tadi nggak punya modal, nggak punya duit, gampang, datang aja ke ya, tinggal sodorkan, Mas, usaha saya sekarang sudah seperti ini, rekap datanya begini, jualannya seperti ini, potensinya begini, saya masih kurang duit 1 miliar. Oh, tanda tangan. Oh, tanda tangan, selesai. Ya, surat saktinya kan masih banyak, kan asetnya banyak, tanah dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau kemudian sudah dipercaya, nggak pakai jaminan, serius, kami nggak pakai jaminan. Kami itu biasanya kalau ketika musim kurban itu kami harus menyediakan tidak kurang dari 1.000 sampai 1.300 ekor kambing berjumlah pas kurban. Kamu nggak ada duit, saya nggak pernah punya duit, saya nggak punya uang. Jadi ketika H-6 bulan sebelum kurban, saya itu biasanya ada orang yang berinvestasi, kita take over, kita take kontrak. Kebutuhan modalnya berapa? Wis kasih nih. Besok habis kurban balikin lagi. Itu nggak pakai jaminan. Jadi duit sekian miliar itu nggak pakai jaminan sama sekali. Karena apa? Nanti kita akan bicara. Kita akan bicara bahwa ketika kemudian kita membangun bisnis itu, wah, ini belakang ya.